sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang barangkali ada kesulitan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Yang muda, mudah-mudahan bertambah taat. Yang tua, tak mungkin menjadi muda. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita semua tidak bisa memungkiri masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur. Padahal setiap waktu, setiap saat kita sering mendengar maklumat dari toa-toa masjid dan mushola yang mengabarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari miliaran manusia, satu persatu nama manusia, wabil khusus umat Islam, kita akan disebut oleh saudara kita, oleh tetangga kita. Tidak peduli apakah kita orang-orang yang sehat ataukah kita orang-orang yang sakit. Siapa bilang malaikat Israel hanya berada di ruang ICU, hanya berada di rumah sakit? Buktinya banyak orang-orang yang sehat pun meninggal. Tidak peduli apakah kita masih muda, pada dasarnya dan bahkan kenyataannya berapa banyak orang-orang yang muda telah meninggal tanpa sakit. Tidak peduli apakah kita orang kaya atau orang miskin, pada dasarnya kenyataannya meninggal tidak pernah memilih apakah dia orang kaya atau orang miskin. Bahkan apakah kita orang yang soleh atau tidak soleh, tetap ketika waktunya sudah tiba, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika waktu hidup kita sudah tiba, ketika takdir kita sudah selesai, rezeki kita sudah sempurna, semua sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi permasalahan, yang menjadi kekhawatiran kita sebagai umat Islam, bukan ketika kita meninggal, tetapi kondisi seperti apa ketika Allah memanggil kita. Ini yang sangat dikhawatirkan, sangat ditakuti oleh setiap manusia. Jangankan orang biasa, ustaz-ustaz, kiai, habaib, ulama takut. Karena telah banyak kisah, telah banyak orang-orang yang soleh, yang tahajudnya tidak pernah putus, puasanya tidak pernah putus, sedekahnya bukan main, tetapi justru begitu akhir hayatnya ia tidak mendapatkan husnul khotimah. Karena satu hal, ia telah berprasangka buruk kepada saudara. Setan pintar, Pak. Justru orang-orang yang kayak begini, pakai dami, pakai dengungan, pakai kalau nggak kalau lain jangan hina jadi benar. Karena saya merasa ustaz. Sama ketika bapak-bapak punya harta kekayaan, mentereng nama harum di masyarakat, status sosial kita tinggi, itu potensi sombong, ujub dan merendahkan orang lain ada. Yang sederhana, yang sering sholat di masjid, tepat waktu, rajin, melihat tetangganya, melihat saudaranya yang belum ke masjid, miring pemikirannya. Nah itulah kadang-kadang itu yang ditakuti oleh orang-orang yang soleh. Maka pada hari ini mudah-mudahan itu menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa semua kebaikan, semua amal soleh yang kita lakukan semata-mata bagian dari rezeki karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur saja. Mudah-mudahan yang belum sholat ke masjid bisa sholat ke masjid, yang belum benar bisa benar, yang kita sudah mau benar, ya benar-benar. Jangan pura-pura benar. Ke masjidnya rajin, ngumpul, ngobrol orang lain. Nah ini hati-hati. Maka pada hari ini, di bulan Syawal, di akhir bulan Syawal,
Menurut para ulama, Syawal itu berarti peningkatan. Tetapi kita perlu evaluasi. Ramadan yang telah berlalu belum genap 1 bulan. Semua ibadah yang kita gencar-gencarkan, Pak, waktu di bulan suci Ramadan, sholat kita tidak pernah putus. Sholat sunnah, ya kan, bahkan sholat tahajud ditambah lagi terus sholat duha. Ibu-ibu nggak kalah, siapin tahlim, bersedekah, tarawih, pengajian pagi, siang, sore. Bahkan kita semua pada malam hari bertadarus. Maka pada bulan Syawal ini, yaitu bulan peningkatan, mari sama-sama kita introspeksi. Apakah masih ada bekas-bekas Ramadan yang telah kita kerjakan? Ada, Ustaz, alhamdulillah 35%. Masya Allah, Ramadan 30 hari bekasnya tinggal 5%. Ini yang perlu kita jadi kajian, jadi kita introspeksi buat diri kita. Maka waktu di bulan Ramadan, para ustaz, para asatidz, para kiai sering mengingatkan bahwa kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qawla judi wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang ia berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, ia keluar dari bulan suci Ramadan, dia telah mengerjakan berbagai amal-amal yang soleh, tetapi justru setelah Ramadan ia tidak mampu menjaga lisan dan perbuatannya dari perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang dusta, perkataan-perkataan yang menimbulkan amarah, yang menimbulkan persengketaan, perselisihan, perseteruan di antara manusia. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'am wa syarab. Jangankan dicatat oleh malaikat, semua amal ibadah yang kita lakukan, Allah tidak peduli. Allah masa bodoh, Pak, dengan semua amaliyah kita. Karena Ramadan adalah bulan tarbiyah. Apakah ada bulan selain bulan Ramadan yang mampu membentuk, menjadikan seorang anak manusia, seorang muslim, ibadahnya menjadi taat, sholatnya lebih disiplin, ia lebih dermawan, ia lebih sosial? Kalau bukan di bulan suci Ramadan, maka di bulan apa lagi manusia harus berubah menjadi baik? Maka ketika manusia telah memasuki bulan suci Ramadan, tetapi selama ini ketika ia keluar dari Ramadan, lisan dan perbuatannya masih belum berubah, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'am wa syarab. Bahasa kita ini percuma ente puasa. Kenapa? Karena puasa yang kita lakukan dahulu hanya sekedar syariat, hanya menahan lapar dan haus. Tarawih ikut-ikutan, nggak enak sama tetangga, nggak enak sama mertua. Nah, ini salah satu indikator untuk kita. Maka di bulan Syawal ini yang seharusnya peningkatan dari berbagai ibadah, dari berbagai aktivitas kita, maka Ramadan telah berlalu belum 30 hari. Yuk sama-sama kita introspeksi, sama-sama kita evaluasi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikan oleh kalian
yang sudah berlalu dari hari-hari kita. Apa yang telah kau lewati dari sisa hidupmu, dari hari-hari yang kau lewati? Ayat ini bukan mengatakan apa yang akan kita rencanakan, apa yang akan kita perbuat untuk hari akhirat, bukan. Jelas-jelas terjemahan arti ayat ini adalah apa yang sudah kalian lakukan, yang sudah kita kerjakan untuk hari akhirat kita. Kalau di dunia saja kita tidak mau miskin, kita sudah gemar menabung untuk hari tua kita, bagaimana dengan akhirat kita? Apa yang sudah kita tabung untuk kehidupan akhirat kita? Maka pada majelis yang mulia ini Al-Fakir ingin mengingatkan bahwa kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, mulai hari ini perlu benar-benar memikirkan, perlu benar-benar mengerem apa-apa yang dapat merusak amalia kita. Jangan sampai ibadah kita, tubuh kita sudah letih melaksanakan berbagai ibadah, justru kita tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya, beliau berkata, "Atadruna mal muflis?" Wahai sahabat-sahabatku, apakah engkau tahu siapakah orang-orang yang rugi? Siapakah orang-orang yang celaka di hari kiamat kelak? Maka para sahabat berkata, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata." Ya Rasul, menurut kami, kata para sahabat, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang celaka, orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang di dalam hidupnya Allah berikan waktu 1 hari 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari 1 bulan, 365 hari 1 tahun, tetapi di dalam hidupnya ia menyia-nyiakan amal-amal yang soleh, menyia-nyiakan waktunya, sehingga ia nanti pada hari tuanya ia tidak memiliki harta benda, tidak memiliki kekayaan, wibawanya jatuh di hadapan masyarakat karena ia hanya menjadi beban hidup bagi orang lain. Maka orang-orang yang tidak memiliki uang, orang-orang yang tidak memiliki kekayaan, itulah orang-orang yang bangkrut ya Rasul. Maka kata Rasul, bukan begitu wahai sahabatku, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut di antara umatku pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Pemurah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan, baik kecil ataupun besar, yang tersembunyi atau yang terang-terangan, maka pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan-balasan kebaikan atas perbuatan kita. Maka pada hari itu Allah tampakkan kebaikan dari 3 hal. Dari pahala wa sholat di sholatin, yaitu pahala sholat-sholat yang telah kita lakukan. Ketika kita senantiasa sholat wajib 5 waktu, kita jaga waktu. Kemudian kita lengkapi dengan sholat-sholat sunnah. Kemudian kita pada malam hari melakukan sholat qiyamul lail. Bahkan pada pagi hari di waktu kita sibuk, di waktu kita dengan pekerjaan-pekerjaan kita menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat duha. Maka pada hari itu seseorang bergembira di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah tampakkan pahala-pahala dari sholat-sholat yang pernah ia kerjakan di muka bumi. Yang kedua, Allah tampakkan wasiyamin, yaitu pahala-pahala orang yang gemar melaksanakan puasa. Di dalam bulan Ramadan ia berpuasa 1 bulan penuh.
Kemudian dilanjutkan dengan puasa Syawal, tidak pernah putus Senin dan Kamis. Bahkan dalam 3 hari di setiap bulan yang ia melakukan sholat, melakukan puasa Ayyamul Bid. Maka pada hari itu seseorang sangat bergembira, sangat senang ketika ia melihat pahala-pahala yang Allah berikan. Dan yang ketiga, Allah tampakkan pahala dari wazakatin, yaitu dari harta yang Allah titipkan untuk dirinya, yang dari harta itu ia gunakan untuk membayar zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Tidak tanggung-tanggung ia keluarkan zakat profesi, zakat pertanian, peternakan. Bahkan dari hartanya itu ia seringkali memberikan kontribusi untuk kegiatan sosial. Ia bangun toilet, ia gunakan untuk penerangan jalan, perbaikan jalan, ia santuni yatim du'afa. Maka pada hari itu orang ini bergembira disebabkan dengan amal-amal perbuatan yang pernah ia lakukan sewaktu ia hidup di dunia. Maka kemudian Nabi melanjutkan, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayuqra hadza min hasanati. Tahukah kalian, ketika seseorang bergembira dengan pahala-pahala yang telah Allah tampakkan dari sholatnya, dari puasanya, dari zakatnya, maka pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia bukan saja Tuhan yang Maha Pemurah, tetapi Allah adalah Tuhan yang Maha Adil, yang Maha Bijaksana. Dia akan mengadili dengan seadil-adilnya. Maka Allah hadirkan 5 golongan manusia di hadapan orang yang sedang bergembira dengan pahala-pahala yang Allah tampakkan. Yang pertama, wa ya'ti qad syatama hadza. Allah hadirkan di hadapannya dia itu orang yang dahulu pernah ia caci maki dengan lisannya, yang pernah ia sakiti, ia gores perasaannya dengan lisannya, ia jatuhkan wibawanya di hadapan orang lain, di hadapan umum, di hadapan masyarakat. Maka pada hari itu Allah hadirkan orang ini di hadapan orang yang sedang bergembira dengan amal-amal kebaikan. Yang kedua, wa qazafa hadza. Allah hadirkan golongan kedua, orang-orang yang dahulu pernah ia gibah, pernah ia omongin, pernah ia fitnah. Yang benar menjadi salah dan yang salah dibenarkan. Maka pada hari itu Allah hadirkan 2 orang ini. Kemudian Allah hadirkan orang yang ketiga, wa akala mala hadza. Orang yang dahulu waktu hidup di dunia belum tuntas sanggup tahu tentang keuangan. Barangkali waktu menjadi karyawan gajinya belum dikeluarkan, waktu menjalankan bisnis keuntungannya belum diberikan. Bahkan dia pernah melakukan pinjam meminjam semasa hidupnya sampai ia meninggal, belum ia tuntaskan. Anaknya, istrinya, ahli waris, ketika ia meninggal dunia telah sibuk memperebutkan harta warisan, sehingga pada hari itu Allah sebagai Tuhan yang Maha Adil dan seadil-adilnya menghadirkan 3 kelompok manusia ini. Yang keempat, wasafaka dama hadza. Allah hadirkan orang-orang yang pernah ia teteskan darah dari dalam tubuhnya, yang pernah ia bunuh tanpa sebab, tanpa hak yang dibenarkan secara syariat. Maka orang-orang yang dibunuh ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diselesaikan urusannya. Dan yang kelima, wa daraba hadza, yaitu orang-orang yang dahulu pernah bertetangga, pernah berkawan, pernah bersahabat, kemudian ia berselisih paham, ia berseteru sampai ia
pada hari itu Allah hadirkan 5 jenis manusia ini. Fayudha hadza min hasanati. Kata Nabi, semua pahala yang awal orang ini bergembira, dari pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, maka pada hari itu pahalanya diberikan kepada 5 golongan ini, kepada 5 golongan yang dahulu pernah bersengketa, pernah berselisih, sampai yang meninggal dunia belum tuntas urusannya. Kemudian Nabi melanjutkan, fa'in punyas asanatuhu qabla ayyudhama alaihi ukhiza min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Ketika pahalanya sudah habis, tidak bisa lagi memberikan kompensasi kepada orang-orang yang dizalimi, maka dosa-dosa di antara 5 golongan ini Allah pindahkan kepada orang itu, sehingga orang ini yang tadinya ia telah beramal soleh di muka bumi, di akhirat telah melihat pahala-pahala kebaikan, berubah berganti menjadi dosa-dosa yang harus dia pikul karena ia masih berselisih kepada orang lain. Maka orang ini sudah tidak memiliki amal soleh. Faturihat alaihi summa turiha finnar. Maka neraka tempat orang ini. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 hadis ini setidaknya harus bisa menyadarkan kita dari perbuatan-perbuatan kita sehari-hari, sehingga kita lebih introspeksi, lebih mawas diri. Jangan berbangga, jangan merasa bahwa kita ahli surga, bahwa kita sudah menjadi orang yang saleh. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak bergembira dengan sholat-sholat kita. Allah tidak bergembira dengan puasa kita, dengan zakat kita. Tapi Allah bergembira dengan kita ketika kita mampu mengubah kesedihan orang lain menjadi kebahagiaan. Ketika kita mampu menghormati orang lain, hidup nyaman berdampingan dengan kita. Maka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau turunkan ke muka bumi, innama bu'istu li'utamima makarimul akhlaq, untuk memperbaiki akhlak-akhlak perilaku manusia. Maka pada hari ini para hadirin sekalian, ayo sama-sama kita introspeksi, kita mawas diri, hati-hati. Semua kejadian ini, lisan perbuatan kita menjadi tidak terkendali, tidak terkontrol. Penyebabnya satu, karena kita berprasangka buruk kepada orang lain. Maka menurut ulama, barang siapa yang masih menyimpan prasangka buruk, suudzon kepada orang lain, meskipun dia ahli ibadah, ahli dermawan, dia tidak akan meninggal kecuali su'ul khatimah. Hati-hati Bapak, hati-hati. Maka saya ingin cerita. Dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tahu gak Pak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Tahu ya, tahu nama apa enggak? Saya gak tahu karena udah lama kan, saya anak baru kemarin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika ia berjalan berpapasan dengan seseorang yang saat itu sedang mabuk. Mabuknya mabuk setengah, tidak mabuk berat. Kemudian ia dihadang. Yang mabuk mengenal bahwa itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka si pemabuk ini berkata, wahai Syekh, bolehkah saya mengajukan 3 pertanyaan kepada kamu? Maka Syekh Abdul Qadir menjawab, silakan wahai pemuda. Pertanyaan pertama, wahai Syekh, apakah Allah Subhanahu wa taala
Pertanyaan yang kedua, wahai Syekh, apakah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun? Kata Syekh, iya, Allah Maha Pengampun. Kemudian pertanyaan yang ketiga, wahai Syekh, apakah Allah Maha Kuasa? Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menangis dengan sejadi-jadinya. Ia mendapatkan pencerahan batin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketiga pertanyaan itu, yang pertama, apakah Allah Maha Pengampun? Apakah Allah Maha Kuasa? Seolah-olah berkata, wahai Syekh, saya ini seorang pemabuk, seorang yang hina di mata masyarakat, seorang yang menjadi sampah di hadapan masyarakat. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya? Apakah Allah berkuasa mengampuni dosa-dosa yang telah saya lakukan? Dikarenakan kebodohan saya, dikarenakan saya tidak mengerti tentang agama. Maka saya berkata, iya, Allah Maha Pengampun. Kemudian yang kedua, wahai Syekh, apakah Allah Maha Pengampun, Maha Kuasa? Itu seolah berkata, wahai Syekh, apakah Allah berkuasa menjadikan saya orang yang soleh seperti dirimu? Saya orang yang hina, orang yang jauh dari tuntunan agama. Apakah Allah berkuasa menjadikan saya sebagai orang yang soleh? Maka Syekh Abdul Qadir berkata, iya, Allah berkuasa menjadikan dirimu menjadi orang yang soleh. Kemudian pertanyaan ketiga, kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menangis para sahabat, para jamaah? Bukankah pertanyaan yang sama, wahai Syekh, apakah Allah Maha Kuasa? Justru kata Syekh Abdul Qadir, jadi pertanyaan itu adalah, apakah Allah Maha Kuasa? Berkuasa menjadikan aku seperti dirimu dan menjadikan dirimu kembali menjadi seperti itu. Itulah Syekh Abdul Qadir menangis, karena ia merasa semua ilmu, semua ketaatan, semua perilaku baik semata-mata rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tahu berapa banyak kisah-kisah orang yang dahulu yang ia soleh tetapi justru pada akhir hayatnya menjadi salah. Maka Syekh Abdul Qadir menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, memohon ketaatan, jangan sampai digelincirkan oleh iblis laknatullah. Mudah-mudahan kita semua pada jamaah pada hari ini yang sudah menjaga sholat-sholat kita, yang sudah menjaga amal-amal kebaikan kita, mari kita berusaha istiqomah, minta pada Allah Subhanahu wa taala dijaga amal-amal kita, minta pada Allah mudah-mudahan hati kita dipelihara, dibersihkan dari sifat-sifat yang tercela, wabil khusus prasangka buruk kepada manusia. Mudah-mudahan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memaafkan semua kesalahan kita, kehilafan kita, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua dijadikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah, hidup menjadi orang yang soleh dan meninggal menjadi orang yang soleh, hidup dengan iman dan meninggal pun membawa iman, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan. Demikian tadi tausiah yang disampaikan guru kita bagi para jamaah yang ingin memperdalam, kami persilakan dari ibu atau ada hal lain yang ingin disampaikan. Atau dari guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik tadi seseorang kalau dulu melakukan katakanlah berprasangka baik, berprasangka buruk terhadap orang lain, nanti akan menggerus atau bahkan bisa menghapuskan
amalan-amalan yang sudah dijalankan selama ini. Yang jadi masalah adalah contohnya seperti saya sekarang umur menjelang 70 tahun. Perbuatan saya sejak kecil atau katakan sejak dewasa umur 17, di mana saya mungkin waktu itu suka ghibah, suka berprasangka jelek, suka ngerasain orang, suka meremehkan orang, bahkan suka menyakiti orang. Nah ini kan masalah bagi saya pribadi. Saya lupa dari umur 17 sampai katakanlah umur berapa, katakanlah umur 50-60 tahun. Nah ini bagaimana caranya supaya katakanlah perbuatan-perbuatan saya yang mungkin sejak 17 sampai berapa tahun itu saya melakukan ghibah, melakukan kejelekan dan sebagainya, itu bisa terhapus. Karena saya terus terang lupa pada umur 20, 21, 22 sampai 30. Kalau kita punya catatan yang sistematis, yang menuntun, mungkin kita bisa mengevaluasi. Yang jadi masalah adalah kita manusia punya sifat lupa, Ustaz. Nah ini bagaimana caranya untuk menghapus atau perbuatan-perbuatan saya yang sudah berlangsung katakanlah 50 tahun yang lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sari. Dan langsung dijawab atau masih ada langsung ya? Baik, terima kasih laporan dulu Pak Sari. Pertanyaannya adalah sekarang umur beliau sudah 70 tahun. Tentu tidak ingat selama perbuatan kita itu telah melakukan apa dengan siapa. Baru ada kesadaran, anggaplah pada hari ini ketika mendengar tausiah. Terus bagaimana cara kita menormalkan, menetralisir semua itu, jangan sampai nanti semua amal yang kita rusak bahkan terhapus. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, manusia memang tempatnya salah dan lupa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Kalau kita punya hutang sama orang, tentu biasanya harus dibayar. Kalau orang yang sudah meninggal, cari ahli warisnya. Kalau sudah tidak ketemu, ya kita berinisiatif menginfakkan pembayaran itu untuk orang tersebut karena sudah tidak ketemu di sana. Itu kalau hutang piutang. Tapi bagaimana kalau hubungannya selain materi? Ya, yang namanya waktu kerja mungkin pernah sikut kanan kiri, cari muka sama atasan, nih kan sampai kalau dikeluarin punya anak kecil dan nafkahi, atau mungkin macam-macam lah kita namanya orang hidup. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini yang harus kita ingat yang pertama. Allah langsung menyebut ketika kita ada kesadaran, ketika kita sadar bahwa kita pernah melakukan satu kesalahan di masa lalu, maka Allah bukan menyebut nama kita dengan manusia, ya ayuhan nas atau ya ayuhal insan, tetapi ya ibadilladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Orang yang sudah melampaui batas artinya sudah di batas kewajaran. Perbuatan-perbuatannya sudah tidak dapat ditolerir lagi. Artinya dibilang jelek, sudah jelek level akut lah, stadium akut. Tapi ketika seseorang timbul kesadaran dari dalam diri, maka Allah langsung menyambut pertama kali dengan sapaan, ya ibadilladzina asrafu, wahai hamba-hambaku. Itu kan enak. Artinya ketika ada kesadaran dari diri kita, ada keinginan kita untuk berbuat baik, memperbaiki hal-hal yang telah berlalu, yang pertama kita yakini bahwa Allah mau menerima taubat kita. Innallaha yaghfiru dzunuba, kata Allah begitu. Allah akan ampuni semua dosa-dosa kamu. Paham ya? Nah, terus bagaimana? Kita sudah tidak ketemu dengan siapapun.
satu-satunya amal yang lebih ringan kita lakukan adalah mendoakan orang-orang yang pernah kita zalimi. Kalau suatu saat bertemu dengan orang itu bersalaman, ini yang membuat kita jauh, karena setiap manusia punya ego. Tahu kan? Punya ego. Nah, emang iblis diusir dari surga gara-gara kan egonya dia. Iblis itu dulu namanya Azazil. Oh, makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan misi apapun, disuruh mengemban pekerjaan apapun, gak pernah gagal. Tapi ketika Allah menciptakan Adam dari sari pada tanah, iblis lupa. Dia cuma mengandalkan ilmunya. Dia bilang bahwa dia jadinya lebih baik daripada Adam. Karena tanah tidak agresif, tidak seagresif api. Cuma gara-gara ego, gara-gara kesombongan, Allah marah. Malaikat sudah salah, Pak, protes. Kenapa ya Allah Engkau menciptakan khalifah manusia yang dia hanya berbuat kerusakan karena sifatnya tanah itu tidak selalu baik. Dia akan menimbulkan pertumbuhan darah. Tapi ketika Allah cerita, Allah jelaskan bahwa aku lebih tahu dari kalian semua. Malaikat langsung sadar. Malaikat langsung minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala gara-gara ketidaktahuan dirinya. Berbeda sama iblis. Iblis tidak minta maaf, malah makin protes. Allah murka, diusir dari surga. Makanya dia janji, pokoknya sampai dia nanti hari kiamat, Allah udah ponis tuh dia masuk neraka, dia kasih hati. Gak apa-apa ya Allah, kami masuk neraka, kata iblis. Tapi satu ya Allah, kami akan ajak hamba-hambamu untuk bersama kami nanti nemenin di neraka. Sama Allah diizinin, Pak, hati-hati. Iblis minta satu permintaan, satu keringanan untuk bisa mengajak manusia ke dalam neraka bersama-sama dengan dirinya, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu, kata Allah, kamu tidak bisa mengganggu, tidak bisa mengajak orang-orang dari hamba-Ku yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas memiliki kerendahan hati bahwa ia tidak ada rasa diri dan ujub atau apapun. Maka ini sulit, Pak, untuk menggoda yang begituan. Makanya kalau kita beramal soleh, ikhlas itu sulit. Kan begitu, Pak? Kenapa? Karena selalu ada lihat, ada rani, ada bukti, kan gitu. Ada dan gitu. Nah, jadi ikhlas itu sulit. Terus kedua, hati-hati nih. Ini majlis yang mulia. Ustaz pada datang dari manapun, kita sama-sama taati. Hati-hati, ini suka menyusup, menganggap bahwa kita ini lebih baik, lebih berilmu daripada orang lain. Kalau orang yang dapat ilmu, ya coba lihat anak-anak yang di luar ya, yang apalah gitu, itu nggak ada, Pak. Dia malah solidaritasnya sama temannya beda sama kita. Masjidnya satu, jamaahnya bareng, sholatnya bareng, tapi hati kita beda-beda. Enggak di sini, di masjid lain juga begitu. Nah, bahkan antar mereka bisa begitu. Kenapa tadi? Iblis masuk ke dalam hati kita, kasih tahu, lu lebih baik, lu pintar dari kita ya, tidak begitu. Lu lebih tua, semuanya begitu. Iblis itu tahu. Maka seseorang ketika kita lupa, kita merasa kita lebih dari yang lain, itu enggak boleh. Maka tadi pertanyaan Bapak itu bagaimana supaya kita istilahnya kita klinci belajar sudah kan begitu. Ya tadi yang pertama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua doakan saja. Kenapa? Karena kita tidak tahu di mana dia. Kalau suatu saat bertemu boleh kita tugaskan. Tapi kalau enggak ya sudah kita doakan. Gitu. Nah, cuma yang membuat amalia kita terhapus bukan karena prasangkanya. Karena gara-gara kita berprasangka itu mengundang temennya. Apa temennya? Hasad. Sifat hasud. Tahu hasud kan? Hasud itu iri. Maka kata Imam Al-Ghazali, ia kumal hasad. Fa innal hasada yaqulul hasana kama taqulul hasad. Wahai manusia, hindari, jauhi, bersihkan dirimu dari sifat hasad.
Karena sifat hasad akan menghapuskan semua amal ibadah kita seperti api yang dibakar oleh seperti kayu yang dibakar oleh api. Itu Pak hati-hati. Tahu nggak sifat-sifat hasad? Hasad itu ini Pak, dengki. Maka menurut Imam Al-Ghazali, hasad itu dibagi dua. Yang pertama definisinya, seseorang dikasih nikmatnya, dikasih karunia sama Allah. Apa karunianya? Misalnya wajah tampan, wajah cantik, ya kan? Ekonominya bagus, keluarganya soleh-soleh, rumahnya juga bagus. Pokoknya dikasih kenikmatan-kenikmatan. Kita tidak suka dengan orang itu. Begitu kita tidak suka, itu namanya hasad. Orang ada warung sate laris, dia bilang dari dukun. Ya kan, ada pemakainya. Pokoknya semua yang kita tidak suka dengan orang lain, bahkan kita berharap nikmat itu hilang dari orang lain. Jadi ketika di tetangga kita nih ngaji bareng-bareng, tiba-tiba si A, si Udin katakanlah penampilannya berubah. Jadi orang punya mobil, rumahnya bagus, di renovasi. Itu yang lain akan berpikir, si Udin duit dari mana? Ngepet atau ngepet? Kan begitu. Ya, nah jadi kita langsung berprasangka, langsung kan apa? Prasangka sama hasad itu jadi satu akhirnya. Maka ketika kita menginginkan orang lain hilang, itu namanya hasad. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, jangan khawatir, ada hasad yang diperbolehkan dalam agama, yaitu yang dikatakan sebagai hasad kiftoh. Hasad kiftoh cuma ada dua. Ingat ini, cuma ada dua. Apa? Yang pertama, ketika kita melihat orang lain dapat nikmat, kita ngiri. Manusiawi kan ngiri. Dia mobilnya bagus, udah Innova, Jimny katanya, waduh, kayaknya dapat mobil, dengan bunyi enggak. Nah, akhirnya kita ini tuh, ya kan? Nah, selama kita tidak menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain, ya, itu disebut hasad kiftoh. Orang dikasih nikmat, kita ngiri, tapi kita tidak minta nikmatnya hilang, gitu. Tapi kalau kita minta nikmatnya hilang, juga lalu kalau jadi orang kaya, lalu gitu kan, kita juga bismillahirrahmanirrahim. Nah itu hasad yang tidak diperbolehkan. Hasad itu hanya ada dua jenis. Yang pertama, kita boleh iri kepada seseorang manusia yang dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dari harta itu ia gunakan untuk kebaikan. Jadi hartanya banyak, wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hartanya, dia jadi dermawan. Ya, dia bantu masjid, bantu fakir miskin, bantu yang lain sosial. Boleh kita mirip dengan orang yang begitu. Kenapa? Kita berharap ya Allah, mudah-mudahan kalau saya dikasih harta seperti orang itu, mudah-mudahan bisa lebih baik. Saya juga pengen dong. Kenapa? Dia bisa ngasih santunan tiap saat, tiap Jumat anak yatim dikumpulin. Ada 10 orang, 1 orang 100.000, berarti 500.000. Kita Jumatan cuma 5.000. Itu juga kamu yang lewat. Misalnya kan begitu kan? Nah, boleh kita mirip dengan orang ini. Yang kedua, boleh hasad yang mirip, yaitu ketika Allah titipkan seseorang dengan ilmu. Nah, ya, baik ilmu agama atau ilmu dunia, boleh kita mirip. Ketika ilmu itu digunakan untuk semakin dekat pada Allah, dia ajarkan orang lain melalui ilmu agama, dia ajak manusia untuk taat. Dari ilmu dunia, ya kan, dia ajarkan orang-orang supaya tahu. Itu boleh. Jadi hasad kiftoh boleh kita lakukan. Nah, cuma satu nih, sahabat ya. Kenapa kita hidupnya kadang-kadang tidak sempurna? Karena salah kita sendiri. Kita sering mengkotak-kotakan, memisahkan, mendiskotomisasi antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Benar? Man arada dunya wa 'alaihi bil ilmi. Kalau orang pengen bahagia hidupnya, ingin sejahtera hidupnya di dunia, ingat Pak, kita penghuni bumi ya, bukan penghuni langit. Wa 'alaihi bil ilmi. Cari ilmunya. Jadi cuma jangan belajar agama doang terus kita nyalahin itu ilmu dunia sehingga semua anak-anak dimasukin ponpes. Enggak salah baru. Kalau semua jadi santri yang jadi dokter siapa? Apa mau
mau dirukyah bareng-bareng. Terus mau bangun rumah, apa sakit bisa bikin rumah? Yang mau jadi tukang siapa? Jadi jangan dipisahkan ilmu itu. Karena ulama-ulama kita ada yang ulama ahli fikih, ada yang ahli astronomi, ada juga ahli pengobatan. Artinya ilmu itu digunakan. Yang kedua, orang yang salah ketika dia bilang man arada dunya fa alaihi bil ilmi, orang yang bahagia dunia yang tujuannya dunia doang, dia cari ilmu dunia. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Ada orang yang tujuannya cuma akhirat, makanya dia fokus ngejar urusan akhirat. Jangan lupa, Pak. Kita sholat, kita tinggalkan dunia kita, anak istri kita terlantar, zalim kita sama mereka, Pak. Islam tidak ngajarin kita ismin. Allah nggak lihat, Pak, mau kita bawa 6 itemnya, mau pakai gamis, mau apa. Selagi kita tidak menjaga marwah keluarga kita, wibawa kita, anak istri tidak diperhatikan, zalim kita. Maka ulama yang baik itu mengajarkan wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Karena kita hidup di dunia, jangan lupa cari ilmu dunia untuk kita bisa makan, ya kan? Kalau kita punya ketertarikan di bidang teknik, carilah jadilah insinyur, gitu. Karena itu sifatnya fardu kifayah. Kalau sudah ada manusia yang menjadi dokter, gugur yang lain kewajibannya. Dokter, insinyur, ahli komputer, itu fardu kifayah. Tukang bakso, tukang ketoprak, fardu kifayah. Masa aja semua orang jadi tukang bakso? Gimana tak? Tetapi yang satunya, ya, ilmu akhirat itu fardu ain. Maka seseorang menjadi baik karena ia belajar ilmu agama. Ia mengerti tuntunan agama, norma agama, bagaimana adab suami kepada istri, adab istri kepada suami, bagaimana mendidik anak, bagaimana bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan kita semua, yuk mulai hari ini jangan kotak-kotakin ilmu. Ilmu agama wajib kita miliki buat bekal ke akhirat. Jangan lupa kita masih hidup di dunia, bukan penghuni langit. Cari ilmu dunia supaya bisa makan, bisa mandiri, jangan bergantung sama orang lain. Demikian, Bapak. Demikian tadi penjelasan dari guru kita mengenai pertanyaan dari Bapak tadi. Masih ada yang ingin bertanya satu lagi atau cukup? Termudah, tidak ada yang ingin bertanya lagi. Mari kita tutup pengajian saat ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Abdul Rahman. Baik para jemaah, mari sama-sama kita tutup majelis yang mulia ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada hari ini, pada pagi hari ini, kita harus paham bahwa malaikat berkumpul di tengah-tengah orang yang menghadiri majelis. Doa ketika kita sholat sendiri dengan dalam majelis sepeda, malaikat ikut mengaminkan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang soleh, dan mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita untuk menuntun anak istri kita, keluarga kita menjadi orang yang soleh selamat di dunia dan akhirat. Baik, bagi yang punya hajat diniatkan, kita sama-sama berdoa. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratina bil mustafa habibina wa maulana wa syafi'ina sayyidis sadati sayyidina Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidil mustaba al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر
sholih. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghiitsu. Ya Hayyu